Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Contemporary Art Prodi PIAUD FTK Winsuta Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membuat beberapa karya. Ada karya dari seni rupa 3 dimensi dan juga seni rupa 2 dimensi. Untuk yang pertama yang akan kami buat di sini adalah karya seni rupa 3 dimensi menggunakan botol. Medianya ada botol. Bisa dilihat di sini. Ini botol sebelumnya sudah dicat menggunakan pilok, diwarnai menggunakan pilok sehingga dia tampilannya tidak seperti warna dasar dari botolnya, sudah berubah. Nanti botol ini akan dihias. Fungsi dari botol ini setelah selesai dihias itu bisa digunakan untuk pajangan di lemari yang ada di rumah, bisa diletakkan di ruang tamu. Baiklah, ini untuk produk yang pertama. Produk yang kedua, kita akan membuat lukisan sebi. Media yang kita gunakan untuk membuat lukisan sebi yaitu menggunakan kayu, bisa juga papan, bisa juga triplek ya untuk membuat lukisan ini. Bisa dilihat contohnya ada ini. Warna dasarnya sudah berubah menjadi hitam karena diberi cat pilok tadi. Kemudian nanti akan kita lukis sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jadi kalau temanya alam, nanti kita lukisannya ya cenderung ke hal-hal yang berhubungan dengan alam atau tema-tema yang lain sesuai dengan keinginan kita mau membuat lukisannya dengan tema yang bagaimana. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya dan hasil akhirnya seperti apa. Untuk karya yang berikutnya kita menggunakan media piring. Ini bisa dilihat piringnya. Nanti karya ini fungsinya itu bisa untuk pajangan yang ada di rumah sama seperti botol tadi. Tapi nanti supaya dia bisa berdiri seperti ini kita kasih penyangga di belakang. Setelah itu kita lukis dulu sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, ada lukisan dengan tema alam. Ini nanti sesuai dengan kebutuhan, kita mau melukis seandainya mau membuat bunga sakura. Nah, nanti kita lukis aja bunga sakuranya di sini. Setelah selesai kita letakkan penyangga di belakang. Fungsinya ini bisa untuk pajangan di rumah kita juga. Bisa diletakkan di ruang tamu. Nah, kalau lukisan sebi tadi itu bebas ya. Sesuai dengan tema lukisan sebi kan ada untuk di dapur, untuk di ruang makan atau untuk di ruang tamu, disesuaikan dengan tema lukisan sebinya bagaimana. Untuk tahu bagaimana proses pembuatannya, langkah-langkahnya seperti apa dan nanti hasilnya juga bagaimana, mari kita lihat bagaimana proses yang mereka lakukan. Baiklah, yang pertama ini bisa kita lihat, ini namanya siapa? Bisa diperkenalkan? Nama saya Salma Asriani. Salma semester 6. Oke, ini ada Salma namanya, dia anggota dari Sanggar Contemporary Art, mahasiswa dari Prodi PIAUD dan semester 6. Oke, Salma bisa jelasin nggak di sini Salma buat karya apa? Di sini saya membuat karya dari media botol. Sebelum membuat karya, di sini botolnya terlebih dahulu dikasih pilok agar terlihat lebih menarik, sehingga dapat menyatu dengan warna bunga-bunga yang akan ditempelkan pada bagian botol tersebut. Oke, berarti tadi itu udah dijelasin sama Salma. Langkah pertama yang harus dilakukan berarti tusuk ini dijadikan satu ya Salma ya. Dijadikan satu, kemudian ditempelkan di dalam di bagian luar dari botolnya supaya cantik ya nanti hiasannya ya. Oke, untuk langkah berikutnya nanti akan seperti apa Salma? Langkah berikutnya setelah ditempelkan semua tusuk giginya di sini, maka bunga-bunga yang ada di depan saya akan ditempel seperti ini juga. Oke, berarti bunga-bunganya disatukan ya, menutupi dari tusuk-tusuk ini ya supaya cantik gitu, dikasih hiasannya. Oke, terima kasih Salma. Nanti kita lihat lagi ya bagaimana proses pembuatan dari Salma. Kita mungkin beralih ke Melati, teman dari Salma. Melati boleh perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Melati Oktaviana dari kelas 6B semester 6 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, Melati ini bagian daripada anggota Sanggar Contemporary Art juga.
Melati bisa cerita nggak di sini Melati mau buat apa? Membuat lukisan Sebi bertemakan buah-buahan. Buah yang saya ambil pada lukisan ini ialah buah jeruk. Buah jeruk. Nanti bisa Melati jelaskan nggak? Ini kan temanya buah-buahan kan. Tadi udah Miss bilang kan lukisan Sebi itu kan ada yang temanya alam juga gitu. Kira-kira nanti kalau udah selesai lukisan Sebinya bisa diletakkan di mana di bagian rumah? Bagian di dapur, Miss. Oh, di dapur, di ruang makan lah ya gitu. Karena temanya buah-buahan. Oke, step pertamanya tadi bisa diceritakan Melati bagaimana membuat lukisan ini. Pertama, kayu tersebut dipilok sebagai Kayu dipilok dulu, oke. warna asalnya, warna awal. Kemudian step-step yang akan dilukis itu tuh tidak dipilok supaya lebih mudah. Oke. Jadi bagian buah-buahnya itu sengaja dikosongkan dulu, tapi sudah dibuat pola ya, supaya pada saat memilok dia tidak Campur. tidak tercampur dengan yang mau diberikan warna dasar ya Melati ya. Iya. Oke, mungkin untuk tahapan berikutnya bisa dijelaskan apa yang akan Melati lakukan? Mewarnai seperti gambar buah jeruk. Berarti sekarang langkah yang akan Melati lakukan yaitu ini kan udah ada sketsanya ya, bisa kita lihat di sini. Ini ada sketsa gambar buah jeruk. Untuk langkah berikutnya karena udah selesai dipilok, sketsanya udah ada, mungkin akan ke proses untuk mewarnai ya. Iya. Mewarnai buah-buah yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan warnanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat kembali. Selanjutnya kita ke siapa ini? Baiklah, perkenalkan nama saya Jutia Zahra Salsabila. Oke. Saya dari kelas 6B Prodi Piaut ya. Piaut. Di sini saya membuat karya dari piring bahannya. Terus di sini saya akan menggambar pohon Sakura. Oke, jadi ini media lukisnya sedikit berbeda ya. Biasanya kalau melukis menggunakan kanvas, menggunakan buku gambar, tapi di sini mereka menggunakan kayu dan juga menggunakan piring. Fungsinya nanti kalau sudah selesai ini bisa digunakan untuk hiasan yang ada di rumah kita. Oke, bisa Salsa jelaskan kira-kira tahapannya itu bagaimana gitu untuk mulai melukisnya? Ya, tahapannya bisa dilihat. Kita pertama-tama melukis rumputnya dulu. Nanti baru kita ke tahap selanjutnya pohon. Terus nanti medianya juga ada ini untuk Cotton bud ya itu ya? cotton bud untuk Di bagian apa? bagian bunga sakuranya. Bunga sakuranya supaya cantik. Jadi kita melukisnya menggunakan cotton bud ya, seperti itu.
Oke, bisa kita lihat sekarang. Tadi kan yang udah dihias hanya tusuk sate, tusuk apa sih namanya? Gigi. Tusuk gigi, bukan? Saya kebelet tuh. Tusuk giginya saja, tapi bisa kita lihat di sini udah mulai dihiasi juga menggunakan bunga-bunga. Jadi dia udah mulai kelihatan cantik lah dari tadi. Dari bentuk yang sebelumnya maksud saya, karena kalau yang sebelumnya kan belum ada ornamen-ornamennya. Ini sudah dikasih ornamen. Bisa dijelaskan Salma, kira-kira berikutnya ini mau diapain lagi? Ini yang kurangnya hanya mau dikasih bunga lagi di sini. Oke, jadi setelah nanti dikasih di bunga lagi udah finishing ya, udah hasil akhir ya dari apa yang kamu buat ya Salma ya. Jadi fungsinya ini banyak banget loh teman-teman di rumah. Bagi teman ini kan lagi bulan suci Ramadan, otomatis kan kita sering beli sirup tuh. Nah, supaya sirup-sirupnya, botol sirup yang ada di rumah itu terfungsikan, ini bisa jadi referensi juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Nanti botol sirupnya itu bisa dipilok dulu, diberikan warna dasar cat pilok. Kemudian kita kasih hiasan seperti yang dibuat oleh Salma ini. Nanti itu kita bisa pajang di lemari yang ada di rumah kita di bagian ruang tamu. Oke, ini punya Melati udah sampai mana lukisan Seibinya? Sampai jeruk yang paling besar. Oke, berarti ini ada yang paling besar sampai yang paling kecil Siap. jeruknya ya. Oke, ini jeruk warna apa? Ini jeruk warna merah. Biasanya jeruk warna jeruk merah yang ya? paling besar tuh. Oke, karena biasanya kan jeruk itu warna kuning, makanya kenapa saya tanya kok jeruknya warnanya merah gitu. Ada jeruk yang sebesar kepala itu. Oh, memang ada berarti Warna merah. jeruk sunkist yang sebesar kepala. Jadi ini teman-teman mungkin kalau bingung kenapa warnanya merah, biasanya kan kalau jeruk itu identik dengan warna kuning gitu atau orange lah ya. Karena ini adalah jeruk yang paling besar. Jadi menyesuaikan dengan jeruk yang paling besar adalah warna merah, maka dikasihlah warna merah ini. Oke, untuk yang berikutnya ini sepertinya mau dibuat menggunakan warna hijau. Warna hijau muda Kenapa? karena jeruk nipis. Jadi kalau jeruk itu ada macam-macamnya, nah macam-macam jeruk itulah yang akan ditampilkan di lukisan yang dibuat oleh Melati. Oke, silakan dilanjutkan Melati. Nanti kita lihat lagi ya hasil akhirnya bagaimana dari jeruk-jeruk yang dibuat oleh Melati. Oke, kita ke Salsa. Aduh, karena jarak kita agak jauh, jadi kita ngobrolnya jauh-jauhan nih sama Salsa. Oh, Hampir punya selesai. Salsa udah mau finishing Iya. ternyata. Bisa Salsa jelaskan itu yang dibuat bagaimana kira-kira? Ya, ini bisa sangat mudah ya untuk adik-adik juga yang mau membuat ini, karena cuma ini medianya pakai ini, tinggal di Menggunakan cotton iya, bud cotton ya. bud, tinggal di ini aja. Oke, tinggal di apa ya? Di sketsain aja lah sesuai dengan apa pohon sakura itu Kan gambarnya biasanya bagaimana gitu. Kalau anak-anak tuh sukanya tuh seperti Abstrak. Oke, ini ternyata bisa diajarkan untuk anak usia Iya. dini juga gitu kan.
baru. Terus jadikanlah permainan itu sebagai pelajaran. Seperti ini kan, bermain sambil belajar. Iya, ya, secara merangsang motorik Iya. mereka juga ya untuk berpikir gimana caranya walaupun hanya di bintik-bintik gini Iya. aja tapi bisa menghasilkan suatu karya yang indah, ada nilai estetika dan lain-lainnya. Iya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.